Yang bahwa dewa, percikan Tuhan, sinar Tuhan itu kalau kita lantunkan semua itu ada 108. Itu baru percikan, belum sub-subnya lagi. Jadi makanya 108 berulang 108. Nah, kalau tadi yang Trisandia Om Swastiastu. Ini narasi awal. Jadi ini namanya Candi Bentar. Candi Bentar itu adalah pintu untuk memasuki pura, memasuki area pura. Dan daerah ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada namanya Nista Mandala. Nista Mandala itu berarti di luar. Yang tengah namanya Madhya Mandala. Jadi kita nanti lewat ke sana sudah masuk Madhya Mandala. Nah, kalau ke sana itu ke dalamnya Utama Mandala. Nah, kalau Utama Mandala itu tujuannya bagi yang melakukan persembahyangan. Jadi kami biasanya kalau ada teman-teman lain, jadi cukup lewat, masuk. Nah, kalau ada pertanyaan dari pintu masih bisa mengarah ke dalam gitu. Nah, artinya kenapa Candi Bentar itu ini dibelah 2, itu berarti kalau orang mau masuk sesuatu, pikiran masih belum fokus banget gitu. Kan dari mungkin baru dari turun kendaraan, dari apa baru masuk. Nah, kalau sudah di tadi utama media mandalanya sudah mulai mengkonsentrasikan diri, sudah mulai dikasih tirta gitu. Kalau bagi kami iya, kalau masih berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing aja. Kalau bagi kami Om Swastiastu atau Om Awiganamastu, artinya semoga Yang Widi menuntun kita atau semoga Tuhan memberkati kita untuk masuk karya ini. Gitu. Ya. Nah, kalau sampai di sini disediakan air penyucian. Air penyucian itu artinya air tirta kalau kita mau nantinya tujuannya sembahyang atau masuk ke pura diperciki dulu. Kalau mungkin seperti Mbak atau mas-masnya mau sembahyang mungkin wudhu dulu atau apa secara fisiknya. Kalau kami mandi dan segalanya kan sudah di rumah. Nah, di sini cukup dipercikin yang tirta dari sini gitu. Air, iya air suci. Nah, ini diganti-ganti sahabat waktu gitu, dikasih sahabat waktu. Air yang didoain, ya air suci. Artinya dengan harapan setelah itu dipercikkan, jika kita melakukan kegiatan masuk ini, mudah-mudahan tidak ada halangan. Oke, ya. Kalau boleh saya kasihkan langsung. Ya, saya kasih ya. Boleh kan? Ya, oke. Maaf ya. Ya. Udah. Ya, terima kasih. Nah, ini kalau bagi kami yang mau sembahyang tuh kalau secara sendiri-sendiri itu 3 kali. 3 kali. Ya. Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, masuk. Nah, di sini terdapat patung Ganesha. Ganesha itu menunjukkan ilmu pengetahuan. Berarti ketika kita akan melakukan persembahyangan, tentunya harus dimulai dari pengetahuan kita, keyakinan kita mau ngapain gitu kan. Tentunya orang mungkin di Mbak juga kalau ibadah kan tentunya ibadah apa saat itu gitu kan. Mungkin itu. Jadi kita di sini berdoa dulu, hening dulu, baru kita lewat lagi. Oke, belum ada pertanyaan atau sampai jalan? Iya. Oke, boleh. Doa ya. Nah, itu tadi kan sudah dibersihkan bahwa kita memohon tuntunan pengetahuan kita agar kita nantinya pada saat melaksanakan kegiatan atau ibadah supaya lancar. Artinya kan kadang-kadang gini, orang sudah niat ibadah tiba-tiba doanya lupa kan. Jadi kan artinya bukan salah sih tidak, tapi kurang pas gitu ya. Gitu. Yang mau nanya nggak guys? Lanjut dulu. Nah, kalau di sini ini masih terdapat Candi Bentar tapi sudah khusus di sini. Artinya seperti saya kalau itu kan masih umum, lebih lebar. Ini benar-benar
dipres artinya yang masuk itu karena untuk tujuan sembahyang. Jadi tujuan sembahyang itu kita jalan pelan-pelan. Kalau di situ masih bisa rame-rame. Jadi karena akan melakukan kekusukan, berarti mulai jalannya pelan, diperkecil gininya. Dan harus pelan-pelan. Ya, nah kalau di tengah namanya Kori Agung. Kori Agung. Kori Agung itu ibarat orang, berarti keagungan itu kita akan semua memuja keagungannya dan benar-benar harus fokus. Jadi kalau kita sudah masuk ke sana, sudah ada bahasa sekarang itu sudah tidak ada komen-komen netizen lah. Jadi kita artinya udah benar-benar untuk sembahyang gitu. Ya buat sembahyang. Iya, gitu. Nah, oke. Pemilihan apa itu bunganya warna kuning Sebenarnya gini, atau khusus? khusus kan di warna-warna itu. Jadi warna kita ya kalau Brahma Wisnu Siwa itu ada hitam, ada putih, ada kuning. Jadi di sini karena Ganesha ini putra Siwa, kita tuh lebih memfokuskan warna kuning. Tapi kalaupun tidak ada kuning, yang penting ada bunga di situ. Karena di sini sangat susah nyari bunga yang asli namanya bunga gumitir. Gumitir. Di sini namanya kalau di Sunda itu yang daun itu mirip yang dipakai lalap itu. Cuma saya nggak tahu namanya ada bunga yang pendek-pendek. Kenikir. Ya, daunnya mirip kenikir daun. Kalau di Bali namanya gumitir. Nah, itu bunganya dirangkai. Iya. Makanya kalau kami di sana orang berani mengeringkan sawah, tidak tanam padi, tanam kembang itu. Karena menyambut tamu bisa dipakai gitu. Ada lagi? Ya. Nah, ini Kori Agung yang kami bahas tadi. Kori Agung. Kori Agung. Ya. Fungsinya sebagai? Nah, Kori Agung ini seperti kami sampaikan tadi, kalau ada acara-acara tertentu, acara besar, bahwa kita masuknya sudah lewat sini, sudah fokus. Nah itu kan dari atas sudah, berarti kita udah difokuskan untuk sembahyang. Ya, sama juga kami juga dengan ikat aja ada artinya. Seperti saya kalau ikatnya masih kebuka di atas masih bebas berarti. Jadi nanti kalau yang sudah misalnya pemimpin sembahyang itu ininya tertutup, ikatnya di belakang. Jadi kami tidak sembarangan harus ikat ini gitu. Ikat kepalanya nggak sembarangan. Bebas untuk apa? Nah artinya kita ini kalau ikat di depan belum terikat dengan hal-hal yang spiritual penuh. Artinya masih bekerjanya, masih aktivitasnya masih tinggi gitu. Jadi belum bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan upacara yang nyangkut orang banyak, hanya untuk pribadi kita saja. Gitu. Nah kemudian ini patung kiri kanan, ini melambangkan bahwa sebelum kita masuk ke jeruan atau ke utama mandala, terkadang ada gangguan. Mungkin kita dari rumah ada masalah atau apa, di sini patung kenapa ditaruh di luar? Nah ketika kita masuk sudah dalam kondisi tadi yang fokus ya. Tetapi perlu juga digarisbawahi biar tidak salah paham, kami bukan menyembah patung, bukan ya. Itu adalah untuk justru mendekatkan kita. Kita kan tidak tahu yang Maha Kuasa sampai di mana. Yang terdekatlah yang bisa kita medianya gitu ya. Jadi bukannya kami menyembah patungnya, bukan. Ya. Nah ini dua para namanya, patung dua para itu dua hal yang berbeda atau dua hal yang harus mesti dihindari ketika kita masuk sesuatu gitu tuh. Yang saya katakan tadi, ketika kita di rumah ada masalah apa atau apa, kalau kita udah namanya mau ibadah ya mau tidak mau sementara itu harus dilepaskan. Atau mungkin ada seorang yang berkeluarga tadinya masih cocok di dalam mau sembahyang di rumahnya, kalau sudah mau niat ibadah harus udah lupa itu gitu tuh. Kosong. Ini berjenis kelamin nggak sih ada? Oh enggak. Ya. Jadi waktu itu belum ada PLKB jadi kami nggak usah. Mau nanya? Silakan. Oke. Buat yang patung seperti naga ini itu ada namanya sendiri atau enggak? Oh enggak, kalau di sini ini lebih banyak dominan kepada naga ilustrasi. Tapi ilustrasi itu bahwa naga itu adalah di kemakmuran. Coba lihat kesembuhan. Coba lihat kalau di apotek itu kan logo itu ada ular gitu ya. Nah ini sebenarnya segitu. Artinya selain kita memohon agar kesalahan kita bisa lupa, bisa hilang, dan mudah-mudahan setelah kita melakukan persembahyangan diberikan ketenangan, dengan diberikan ketenangan kan diberikan kesejahteraan nanti. Kan orang yang sejahtera itu kalau bersedih nggak mungkin sejahtera gitu kan? Kurang lebih begitu. Sama untuk bangunan ininya sendiri itu tingkatannya ada khususnya? Oh ada.
Nah seperti tadi saya sampaikan tadi, kalau Kori Agung itu berarti di pura-pura. Kalau di rumah sendiri namanya angkul-angkul. Angkul-angkul itu bentuknya seperti ini, tapi dia tidak ada memuncak ke atas gitu, lebih pendek gitu. Nah yang unik Kori Agung ini hanya duduk di pura saja. Dan ini pun dibuka tidak tiap hari. Kalau misalnya kayak kemarin ada nyepi, kemudian ada acara feodalan, namanya acara-acara besar di pura, acara galungan, ada acara Saraswati gitu, baru dibuka. Gitu. Tidak tiap hari, kalau yang keperluan yang sembahyang sehari-hari lewat pintu yang tadi di kanan. Gitu. Nah, ketika nyepi itu apakah selain ini boleh kayak kami umum itu boleh masuk? Oh enggak, Tidak, kami tertutup. juga. Tertutup. juga ya. Kalau pada saat nyepi, termasuk secara pribadi di rumah, saya kebetulan lingkungan saya kan berarti Hindu sendirian ya. Jadi kami betul-betul nutup gerbang di hari nyepi itu gitu. Jadi kami sudah, daripada kami misalnya pintu sudah diketok, kami menjelaskan, oh saya hari nyepi sekarang. Kayaknya kan bagi yang tidak paham nanti jadi masalah lah gitu. Mending kami gerbang tutup, lampu tidak dinyalakan, oh lagi nyepi gitu. Jadi kalau tahun-tahun pertama kami bertetangga sih masih ada yang nanya, kalau sekarang udah enggak. Udah pasti sudah biasa. Iya. Di Islam kan ya ada ibadahnya tuh 5 waktu. Di Hindu tuh ibadahnya ada waktu-waktu tertentu nggak ya Pak? Oke. Kalau ibadah di Hindu itu namanya, kalau kaitan kami yang sehari-hari itu ada namanya Trisandhya. Trisandhya itulah 3 hal untuk menghubungkan kepada Sang Pencipta. Pertama pagi-pagi pada saat menjelang matahari terbit sampai matahari terbit. Yang kedua siang hari. Yang ketiga sandikala. Sandikala itu pas mata maghrib ya. Jadi Mbak udah tahu kalau misalnya kami bertetangga, kalau saya sudah sembahyang berarti Mbak dekat buka berarti gitu. Ya kan itu sandikala kan sebentar lagi gini. Ya. Banyak Mbak yang bisa diklik seperti kemarin. Hari raya nyepi. Ya kemarin kan tilam pas nyepi, besoknya kan Mbak puasa kan. Ya. Iya. Dan banyak juga tetangga-tetangga saya sering saya ajak ngobrol. Malam apa itu namanya Mbak kalau puasa itu? Apa yang malam paling gelap itu? Nah, itu nanti ada tanggalnya itu, tanggal berapa itu saya lupa, di April itu ada itu. Ya, oke. Ya. Kalau kami namanya purnama dan tilam. Tilam itu bulan gelap. Berarti di tilam itu benar-benar gelap sekali. Nah, ya itu. Ya, apa? Oh, ini yang saya sebutkan tadi. Ini kalau di kami namanya pinandita atau pemangku. Nah, kan tadi sudah kami sampaikan, ikatan ininya kan di belakang. Ya, tertutup ya. Jadi Mbak bisa protes nanti kalau satu saat ketemu di kafe ikut di belakang itu sudah salah, itu nggak boleh itu. Ya, siap. Saya bakalan Kalau protes. saya mesti di depan, boleh. Oh, boleh. Nah, kemudian kalau sudah putih-putih itu kan ada namanya Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda itu adalah 3 hal yang harus disucikan, ya. Mulai berpikir aja udah harus benar gitu, berkata, berbuat, itu ada hal itu harus disucikan. Jadi makanya mereka tertutup dan harus diikat di belakang. Jadi benar-benar terkunci udah gitu. Nah tapi kalau Mbak nanya apakah mereka di kehidupan sehari-hari nggak boleh halal, mungkin masih bisa saja. Tapi ketika kita ada di sini udah khusus banget gitu teh. Oke. Kalau di Hindu tuh di Hindu ada yang mimpin sembahyangnya nggak? Ada. Namanya apa? Itu tadi. Papanindita. Pinandita atau pemangku. Nah di atas itu namanya pandita. Pandita itu pedanda. Nah kalau pedanda itu sudah tidak pakai ikat, tetapi rambutnya dikatasin di apa ya, kayak kalau sanggul kan di belakang. Iya, tapi Ini ke atas digulung. Jadi kalau Mbak menemukan itu digulung-gulung kayak di film-film Iya, itu film udah India. pandita itu. Itu ya. Jadi orang suci itu udah dilurus ke atas. Kenapa lurus ke atas? Hubungannya ke Sang Pencipta udah. Ya. Nah, Ya, betul. oh Berarti iya, ingat benar. Berarti suka nonton berarti. Iya. Yang masih apa? Jangan-jangan nonton Siwa yang masih kecil tetap di film Iya, anak kecil. benar. Ya. Makanya TV lovers. Pohonnya khas sekali. Nah, jadi Kamboja. begini. Di balik kami di Hindu, karena kami menggunakan sarana kembang untuk sembahyang, itu secara tidak langsung kan kami harus tanam kembang. Nah, tanam khas itu memang namanya kalau di bahasa kami namanya jepun. Kalau Cirebon cabe ya, di kami jepun. Kalau yang Kamboja itu yang daunnya lebar-lebar tapi bunganya putih-putih itu, yang daunnya agak kehijau-hijauan tapi agak kokoh-kokoh ke atas gitu bentuknya, itu Kamboja gitu. Jadi kalau gini namanya jepun, ini namanya jepun cendana. Pun cendana. Ya,
Iya, Jepun cendana. Seperti itu Jepun cendana. Ya. Nah seperti tadi saya bilang karena kita sembahyang menggunakan kembang, ya jadi kita harus nanam kembang. Selain mesti beli juga gitu. Oh, iya. Ada makna khusus yang Nah, enggak karena itu. Dan di sisi lain kan secara geografis kan berarti memberikan kesejukan juga. Berarti kan tidak panas banget. Karena di kami kan ada juga persembahyangan khusus untuk bersyukur terhadap tanaman gitu tuh. Ya. Jadi kalau tidak mau nanti kalau suatu saat ada yang ke Bali pasti tiap rumah orang Bali itu ada Kamboja. Makanya dulu saya di rumah saya di Ciperna tinggal Pak. Kalau ada yang nyari cari aja yang di depannya ada Kamboja. Tapi kalau lurus nyari Kamboja tapi kuburan di sana gitu. Berarti yang di rumah gitu. Gampang. Gitu. Kata-kata hitam putih itu ada maknanya. Oh jadi gini, dalam hidup ini kan namanya ruwa bineda. Ruwa bineda itu ada dua hal yang saling bertentangan tapi tetap harus ada. Baik buruk, siang malam, suka duka, tidak bisa dihindari. Ya gitu itu hanya perlambangnya seperti itu, hitam putih. Ya. Tapi jangan mbak mengkategorikan ini, kok pohon aja dikainin, kok orangnya kadang-kadang terbuka itu nggak ada korelasinya nggak ada. Ya takut diprotes tadi saya kan gitu kan. Nanti katanya oh orang kau kayak ini kain aja. Nah itu artinya gini, ketika kita melihat kain itu bahwa oh saya salah, oh ini udah benar gitu. Jadi udah harus tahu kita. Nah sebagai ciri khas ini Pak, ini namanya benang Tridatu, Brahma Wisnu Siwa. Ya, ada hitamnya, ada putihnya, ada merahnya. Itu khusus. Nah harusnya ini ciri khas umat Hindu harusnya. Tapi saya lihat sekarang COD juga boleh ini ya. Saya lihat kalau khusus. Saya dulu kalau ketemu gini di Mangdul itu saya langsung bisa bahasa Bali, bisa. Kalau sekarang enggak. Karena sudah itu tadi banyak orang yang pakai. Gitu. Padahal itu adalah ciri khas Hindu, Mbak. Ya. Tapi kan bagi kami namanya orang dipakai kan nggak masalah, namanya juga dipakai kan. Hanya kalau kami namanya genitri. Kalau Mbak jumlahnya berapa? ada 33 ada 100. 99 mungkin. 99. Kalau Hah? Oh, kalau kami jumlah seluruhnya 108. 108 ya. Nah, jadi kalau dikisahkan nih bisa 4 SKS loh Mbak nih. Jadi maksudnya sangat panjang bahwa dewa, percikan Tuhan, sinar Tuhan itu kalau kita lantunkan semua itu ada 108. Itu baru percikan, belum sub-subnya lagi. Jadi makanya 108 berulang 108. Nah, kalau tadi yang Trisandya itu disertai dengan itu, ini mulut mungkin melantunkan Trisandya, ininya geser gitu ya. Ya, mungkin kalau kami namanya Japam. Karena itu bisa disebut genitri, bisa juga disebut Japamala. Tapi yang asli sekali sudah susah Mbak sekarang. Yang namanya genitri itu harus dari buah genitri. Susah nyarinya. Kalau Mbak suatu saat ke Pastur di Bandung atau di Dago ada pohonnya besar-besar pinggir jalan ya. Buah itu dikumpulkan, dilubangin di tengahnya dibuat jadi kecil, itu jadi genitri. Cuman di Jawa sudah ada, kayak Prambanan ada. Cuma jumlahnya mengikuti yang Mbak, saya nggak bisa beli. Jadi saya kalau beli, Pak ini genitri Pak, jumlah berapa? 99, nggak jadi. Nah, ya harus dia yang tanggung jawab gitu. Oke. Ada lagi? Luar biasa berarti ya? Iya. Waktu itu saya pernah ke Bali karena saya itu sekolah. Nah itu saya dapat info kalau misalkan ada ikat kepala untuk laki-laki, itu tuh ada ikatan yang di depan dan di belakang itu menandakan perjaka atau tidaknya itu gimana? Nah, kalau itu secara resmi tidak ada, tetapi ada tetapinya. Nah, makanya ini kan di depan. Ketika di depan ini kan jauh tinggi. Berarti secara biologis orang itu masih bernafsu, Mbak. Tapi kalau yang sudah digulung, berarti mereka udah benar-benar mengendalikan nafsu yang saya ceritakan tadi. Kan misalnya gini, mereka secara pekerjaan sudah mapan, secara kehidupan sudah mapan. Tapi kalau yang lurus-lurus gini masih berusaha, masih apa tuh namanya, masih mau survive lah gitu. Sebenarnya tapi tidak ada sebutan yang tadi perjaka bawaan itu enggak.
Tidak secara khusus nanti bentang-bentang intinya lurus, wah ini maksudnya enggak. Cuman lebih dominan kalau yang masih bujang udah gitu.